Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengatasi klaim hak cipta palsu di YouTube Studio kalian. Nah, di sini kita akan berbagi informasi terkait banyak para content creator yang mana telah membuat video-video copy tetapi terkena klaim hak cipta palsu. Halo para kreator, pernah nggak sih kalian tiba-tiba dapat notifikasi klaim hak cipta di YouTube Studio kalian? Padahal kalian yakin 100% konten itu asli buatan kalian sendiri. Nah, di sini kita akan berbagi tip bagaimana cara mengatasi klaim hak cipta palsu di konten kalian. Oke, kalian jangan panik dan jangan terburu-buru untuk menghapus videonya, guys. Kalian tonton video ini dan bagaimana cara mengatasinya, guys ya. Oke, di sini kita akan memberikan tutorial cara mendeteksi klaim hak cipta palsu atau fake copyright claim di YouTube Studio kalian. Jadi di sini kita harus butuh ketelitian karena tampilan seringkali sangat mirip dengan klaim asli pada studio kalian, pada YouTube Studio kalian. Nah, di video kali ini kita akan bedah cara membedakan mana klaim yang sah dan mana yang mencurigakan, serta bagaimana cara mengatasinya, guys ya. Di sini kalian harus tonton video ini sampai selesai. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu cek detail pengklaim ya. Nah, di sinilah kita harus melakukan ketelitian terhadap klaim yang ada di YouTube Studio kalian. Langkah pertama, buka YouTube Studio kalian. Anda masuk ke menu konten lalu filter berdasarkan copyright. Klik see detail. Di situ akan tertera siapa yang melakukan klaim terhadap konten kalian. Nah, pada video yang terkena klaim, perhatikan siapa yang melakukan pengklaiman terhadap konten kalian, guys. Nah, jadi apabila terdapat klaim yang sah, biasanya datang dari perusahaan besar atau asosiasi resmi seperti Sony Musik, Warner Musik, atau lembaga kolektif seperti. Nah, di sini lembaga kolektif ini sangat banyak seperti ABRA, BMI, dan ASKAP, ya. Nah, jadi apabila kalian menemukan seperti klaim yang mencurigakan atau klaim yang tidak sesuai dengan perusahaan besar seperti yang ada saya sebutkan, kalian harus hati-hati jika pengklaim menggunakan nama perorangan atau nama perusahaan yang tidak terdeteksi di Google atau nama yang meniru perusahaan besar, guys, tapi ejaannya nih ya. Nah, ejaannya ini yang perlu kita perhatikan saat kita mengecek siapa pengklaim terhadap konten kalian. Di sini bisa kalian lihat di video ini, biasanya terdapat tulisan yang beda dengan tulisan pengklaim atau perusahaan besar yang mengklaim video kalian, kayak Sony Music, Global, Ad Official. Itu indikasi buat klaimnya palsu, guys. Bisa dibikin-bikin sedemikian mirip agar para content creator itu terpedaya bahwa klaim itu asli dari pihak original videonya, guys ya. Nah, di sini kita perlu memberikan mengecek apakah pengklaim yang mengklaim video kita itu apakah asli dari pemilik kontennya, guys. Jadi pemilik kontennya kita harus mengecek sesuatu nama atau update yang bisa jadi palsu, guys ya. Kayak contohnya seperti ya saya sebutkan tadi, Sony Music, garing global atau underscore official kayak gitu, guys ya. Jadi kita perlu memperhatikan kata ejaan yang terdapat di
klaim palsu. Oke, bagian kedua yaitu periksa timestamp. Di sini bagian yang diklaimnya bagian yang mana kita harus meneliti bagian yang diklaim dari pihak pengklaim itu bagian yang mana. Yang kedua, lihat pada durasi atau timestamp mana klaim tersebut muncul. Nah, di sini biasa terjadi apabila kita menggunakan musik tertentu guys yang ada terdapat klaimnya. Nah, apabila terdapat indikasi palsu jika mereka mengklaim bagian yang hening atau suara angin atau bagian instrumen yang jelas-jelas Anda buat sendiri dan dari nol tanpa sampel orang lain. Nah, di situ kita bisa mengantisipasi untuk mengaju agar tidak bisa diklaim bisa. Nah, di sini kita harus juga waspada jika judul lagu yang mereka klaim sama sekali tidak mirip dengan lagu yang sedang Anda mainkan atau yang Anda cover. Di sini kita harus memperhatikan instrumen atau jenis lagu yang tidak sesuai dengan yang mereka klaim. Yang bagian ketiga yaitu bedakan melodi voice sound recording. Di sini kita perlu memperhatikan melodi voice sound recording. Ini bagian teknis yang paling penting Anda harus tahu bedakan guys. Jangan sampai kalian salah mengartikan klaim yang mana yang asli, klaim yang mana palsu guys ya. Jadi kita harus bisa membedakan sini itu antara hak komposisi dan hak rekaman itu beda lagi guys. Jadi kita harus memberikan ruang terhadap para original content nih. Jika klaim komposisi sah ini di sini yang penting, jika komposisi sah atau klaim yang sah, jika keterangan musik atau komposisi atau songwriter ini wajar jika Anda membuat video bopper, mereka memiliki hak atas notasi dan liriknya. Di sini kita bisa berbagi pendapatan guys. Kalau musik cover biasanya kalau yang sah itu biasanya mereka memberikan keringanan untuk membagi hasil covernya guys ya. Jadi kita tidak perlu takut apabila kita mengcover lagu seseorang tetapi berbagi pendapatan. Sini dari selanjutnya klaim sound recording atau klaim yang mencurigakan. Jika mereka mengklaim audio recording atau sound recording padahal itu adalah suara vokal atau instrumen yang Anda rekam sendiri, jadi itu perlu dipastikan. Jadi apabila orang lain yang tidak berhak mengklaim rekaman suara Anda meskipun mereka pemilik lagu aslinya guys. Jadi di sini walaupun mereka pemilik lagu asli, mereka tidak semerta-merta bisa mengklaim lagu itu milik kalian karena sudah di cover guys ya. Yang poin keempat itu lakukan riset di Google. Jika Anda ragu dengan nama perusahaan pengklaim atau yang tiba-tiba klaim tidak tahu dari siapa atau dari perorangan atau dari perusahaan yang mengklaim, kalian coba dicek di Google, siapa tahu ada yang sama dengan channel kalian yang sama dengan orang yang lain yang terkena klaim palsu guys ya. Jadi di situ kalian harus cek benar-benar dan diteliti. Jadi banyak komunitas kreator di Reddit atau forum panduan YouTube yang sering berbagi data perusahaan akal yang hobi mengklaim konten original orang lain. Di sini yang parah betul. Jadi konten original diklaim dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Lalu apa yang harus dilakukan jika Anda menemukan klaim palsu? Sekali lagi jangan dihapus videonya. Jadi jika Anda menemukan atau mendapatkan klaim palsu yang mana Anda yakin 100% bahwa video kalian itu 100% original, jangan langsung hapus ya. Jadi kita harus klaim terkait yang diklaim palsu itu. Jadi klik video yang terkena klaim hak kita, langsung klik select action, lalu pilih dispute atau dalam kurung sengketa guys ya, dalam kurung sengketa, pilih alasan yang tepat, lalu pilih my content,
kita tulis itu my content is original atau I have lisensi. Jadi memberikan penjelasan detail terkait video konten kalian. Jadi tuliskan argumen Anda dengan jelas dalam bahasa Inggris ya. Jika perlu misalnya kalian melakukan video cover nih, jadi kalian tulis saja di situ di komentar bahwa video kalian this is my original sound recording I produce this remix atau cover from Strateging, sebutkan software misalnya kalian menggunakan software FL Studio, langsung klik the claim does not open the right to this specific audio recording. Oke, jadi itulah tip dari kami apabila kalian mendapatkan klaim hak cipta pada konten original kalian. Ingat, klaim palsu ini adalah bentuk pemalakan guys ya. Jadi pemalakan digital dengan berani mereka mengajukan sengketa yang benar atau hanya untuk mendapatkan rupiah. Jadi video yang kita bikin tiba-tiba diklaim dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu sangat meresahkan guys ya. Jadi buat kalian yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian tidak mendapatkan klaim-klaim yang nakal ya, klaim-klaim palsu terkait video konten kalian. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kreator lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.